murid-muridnya. Suatu saat Rasulullah SAW menjumpai sahabat-sahabat itu tengok-tengok di masjid, belum waktunya sholat. Maka Rasulullah menegur, wahai sahabat-sahabat, kenapa saudara-saudara ini kok tengok-tengok di masjid, ini belum waktunya sholat begitu. Maka para sahabat mengungkapkan unek-uneknya itu, ya Allah, ya Rasulullah, saya tengok-tengok ini karena saya sumpah ya Rasulullah, karena kebulet utang begitu. Maka Rasulullah langsung memberikan ajaran, tidaklah aku telah mengajarkan kepada engkau suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang maknanya kurang lebih, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung diri kepada engkau dari sifat, dari kondisi sedih dan gelisah, dan aku berlindung diri kepada engkau dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung diri kepada engkau dari sifat kikir, pengecut, dan aku berlindung diri kepada engkau dari kebulet hutang dan dikuasai oleh orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah kiranya 3 doa yang saya titipkan kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dzalikal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita rahmatnya serta bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Khususnya pada kesempatan ini Allah melimpahkan kepada kita kesempatan untuk hadir di masjid melaksanakan jamaah salat Jumat bersama-sama. Yang lebih dari itu, Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita sekalian berkenan untuk senantiasa menjalani hidup ini dalam rangka berbakti, mengabdi kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang pencipta, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan kepada kita, Allah yang memberikan berbagai macam ujian kehidupan bagi kita. Sewaktu-waktu Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita ini. Yang baik akan dibalas oleh Allah yang lebih baik, sedangkan yang jelek-jelek
ada yang diampuni, ada pula yang dibalas sesuai dengan kejelekan yang sudah dilakukan tersebut. Semoga kita sekalian dijadikan hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita, Nabi standar dalam mengukur berbagai amal kita di dunia ini, sehingga kita memahami sejauh mana contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, sudah setingkat berapa persen perbandingannya antara kita dengan Rasulullah beserta para sahabatnya. Memang kalau kita disuruh persis dengan Rasulullah dan para sahabatnya, insya Allah tidak mampu dan tidak bisa. Namun yang perlu kita sadari, kita akan bisa mengukur perbandingan sudah berapa persen atau sejauh ini perbandingannya berapa amalan-amalan dari contoh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sudah kita tiru. Apakah baru 1%, 5%, 10%? Syukur-syukur kalau sudah mencapai di atas 50%. Kalau mencapai 100% jelas tidak bisa. Tidak mungkin kita-kita yang hidup di zaman ini menyontoh Rasulullah beserta para sahabatnya itu 100%. Karena kita sudah hidup di zaman akhir dan sudah lumayan jauh jaraknya dari Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Oleh karenanya sekali lagi kita hendaknya menyadari bahwa Rasulullah itu sebagai standar kita, standar untuk menyontoh amalannya dan standar untuk mengukur amalan kita, sehingga kita kalau beramal baik tidak terlalu bangga dan tidak menyombongkan diri karena masih jauh dari contoh Rasulullah. Demikian pula kalau kita sudah kebablasan beramal buruk, kita segera bertobat kepada Allah dan segera minta tolong kepada Allah agar bisa kembali ke jalan yang baik dan bisa hidup lebih baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya seruan utama dan pertama untuk kita sekalian tidak lain, saya mengajak kepada kita, marilah kita menjalani hidup ini dengan selalu bertakwa kepada Allah, dan mari takwa itu kita tingkatkan dengan berbagai amal yang sudah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Allah SWT berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan kekal di dalamnya. Semoga kita sekalian dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai materi tambahan pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat, sangat dekat sekali. Salah satu firman Allah di surat Qaf, surat nomor 50 ayat nomor 16 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, apa yang dibisikkan di dalam hatinya, yuwaswis di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat daripada urat leher.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu salah satu gambaran firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Hanya saja kita seringkali lupa kedekatan Allah kepada kita itu wujudnya bagaimana. Itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita muncul pemahaman yang kurang pas, pemahaman yang tidak betul. Karena disebutkan tadi lebih dekat daripada urat leher, maka ada orang yang memahami bahwa Allah itu berada di dalam urat leher itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menurut berbagai penafsir dari ayat ini tidaklah maknanya demikian. Tetapi hendaknya kita dalam hidup ini menyadari bahwa Allah itu maha tahu, Allah maha dekat kepada kita, Allah selalu mencatat seluruh perbuatan kita, sehingga hendaknya kita melakukan berbagai amal, melakukan berbagai perbuatan ini betul-betul merasa diawasi oleh Allah, merasa dicatat oleh Allah dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjalani hidup ini penuh kehati-hatian, tidak sembrono, tidak asal beramal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu pemahaman yang kita tanamkan pertama. Hadirin, kalau bicara masalah dekat, kita seringkali menghitung jarak. Misalnya saya dengan Pak Sugi ini dekat sekarang karena jaraknya tidak lebih dari 2 meter. Saya dengan Pak Kosim dekat sekarang, jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Namun saya dengan Bupati Sidoarjo, meskipun rumahnya mungkin di Tulangan atau di Sidoarjo ini, tapi kadang-kadang kita merasa jauh. Adol Bapak Bupati, kenapa kok merasa jauh dengan Bupati? Padahal sama-sama orang Sidoarjonya, sama orang-orang Tulangannya dekat, tapi kita merasa jauh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ukur jaraknya Allah dengan kita? Disinilah hadirin, maka dekatnya Allah dengan kita itu kita tidak mengukur dengan jarak. Hendaknya kita pahami salah satu firman Allah yang merupakan kelanjutan dari pasca Ramadan, di mana puasa Ramadan kemarin kita banyak sekali mendekat kepada Allah. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan semangat, dengan penuh keikhlasan. Berpuasa kita laksanakan dengan ikhlas, bahkan bersama-sama berjamaah. Qiyamul Lail demikian pula, tilawah Quran, sedekah dan lain sebagainya. Banyak amal baik di bulan Ramadan sudah kita laksanakan. Dan seringkali kita juga merasa kita sudah baik, kita sudah merasa sukses, sudah lebaran, sudah selesai Ramadannya. Maka sebenarnya kelanjutan daripada perintah puasa itu ada firman Allah yang konon asbabun nuzul dari ayat ini turun karena sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah dekatnya Allah dengan kita? Apakah bisa kita raih atau kita harus datang ke suatu tempat?" Maka Rasulullah SAW memberikan jawabnya dengan firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang maknanya kurang lebih, dan apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, aku Allah di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku ini dekat. Dijawab oleh Allah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani,
dekatnya aku kepada hambaku adalah aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya potong dulu sampai di sini. Bahwa dekatnya Allah kepada kita itu tidak dalam bentuk jarak. Oleh karena itu kita tidak perlu bertanya mengenai berapa jauh jaraknya Allah dengan kita, atau seberapa dekatnya jaraknya Allah dengan kita. Tetapi Allah menyatakan di sini bahwa Dia dekatnya dengan kita itu mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini monggo digaris bawahi. Ujibu, aku mengabulkan da'watad da'i, doanya orang berdoa, idza da'ani, ketika mereka berdoa atau meminta kepadaku. Dari sinilah hadirin, maka kita tidak perlu lagi bertanya seberapa jauh atau seberapa dekat jaraknya Allah dengan kita, tapi Allah memberikan penegasan bahwa dekatnya Allah dengan kita itu mengabulkan doa-doa kita ketika kita betul-betul berdoa kepadanya. Namun ada syaratnya hadirin. Syaratnya ya, kelanjutannya itu fastajibuli wal yu'minu bi, maka kabulkanlah perintah-perintahku kata Allah, dan yakinlah, berimanlah kepadaku. Nah, itu syaratnya. Syaratnya bahwa kita hendaknya mengkabulkan perintah-perintah Allah dan hendaknya yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Kita beriman, kita betul-betul yakin Allah pasti mengabulkan doa kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah banyak berdoa, dan memang doa itu adalah salah satu wujud ibadah. Ad-du'a'u huwa ibadah menurut riwayat Ahmad, bahwa doa itu itulah ibadah. Hadirin sekalian ya dirahmati Allah, sudah sering saya sampaikan bahwa semua aktivitas ibadah kita, apakah itu ibadah untuk kepentingan hidup sekarang atau untuk kepentingan kehidupan selanjutnya, maka semuanya diperintah oleh Allah untuk memulai dengan berdoa. Masuk masjid kita disuruh berdoa, keluar dari masjid kita disuruh berdoa, masuk WC kita disuruh berdoa, keluar dari WC disuruh berdoa, mau makan disuruh berdoa, selesai makan berdoa, naik kendaraan berdoa, sampai pada tujuan berdoa. Begitu banyaknya doa itu konon menurut Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengumpulkan doa ini kurang lebih ada 229 doa dari tuntunan Rasulullah, dan dari Al-Quran kurang lebih ada 41 macam doa, sehingga ada kurang lebih 270 doa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 270 doa hendaknya kita langgengkan, hendaknya kita gunakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk meyakini bahwa dekatnya Allah mengabulkan doa, ada perintah Allah kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah berfirman, wa qala, dan Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Nah, itu juga merupakan kedekatan Allah dengan kita. Kalau kita berdoa, bahkan perintah itu, berdoalah kepada Tuhanmu pasti dikabulkan. Nah, begitu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berbakti kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka
jahanam dengan hina. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditambah satu lagi hadirin, yakni sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Allah itu maha dekat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'uwaha bitaqwatil laisa fiha ismun wala qati'ur rahim illa aqahu wa biha idataratin khisali." Tidaklah dari seorang muslim itu yang berdoa kepada Allah dengan doa yang syaratnya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Di syaratnya ini menurut hadis ini doa yang tidak mengandung dosa, artinya doa yang baik-baik. Wala qati'ur rahim, dan tidak mengandung memutuskan persaudaraan. Illa aqahu biha iddatalafin khisolin, kecuali atau pasti Allah mengabulkan dengan salah satu dari kemungkinan dikabulkan. Salah satu dari 3 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan pengabulan Allah terhadap doa kita. Pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan pertama bahwa Allah akan mengkontan doa orang tersebut. Wa imma ayyat taghiraha lahu fil akhirah, atau menunda, menyimpan doa orang tersebut untuk diberikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha, atau ia diselamatkan atau dihindarkan dari berbagai keburukan semisalnya atau sederajat doa yang ia doakan itu. Maka para sahabat spontan memberikan respon, qalu idzan nukfir. Kalau begitu Rasulullah, saya akan memperbanyak doa itu, saya akan berdoa sebanyak-banyaknya. Qala, maka Rasulullah merespon, Allahu akbar, Allah akan lebih banyak membalas. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 2 ayat tadi di surah Al-Baqarah ayat nomor 186 dengan surat yang surat Al-Qaf ayat nomor 16 ditambah dengan surat Al-Ghafir ayat 60, surat Al-Ghafir surat 40 ayat 60, yakni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tadi. Dengan hadis tadi, maka hendaknya kita mantap dan yakin bahwa Allah itu dekatnya adalah mengabulkan doa kita. Maka marilah kita rajin-rajin berdoa di berbagai kesempatan. Rajin-rajin berdoa di berbagai kesempatan dan tempat, kecuali tempat-tempat tertentu yang mau kita dilarang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam yang mayoritas sebagai bangsa Indonesia ini, perlu banyak merenung serta memberikan kesempatan kepada kita pribadi atau berjamaah untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang perlu saya citipkan kepada kita, pertama adalah doa ukhuwah Islamiyah, doa persatuan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di surat Al-Hasr surat nomor 59, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan doa kepada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat nomor 10 surat Al-Hasr surat nomor 9. Nomor 59, maaf, nomor 59. Yang maknanya kurang lebih,
dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ada yang beri tafsir setelah sahabat-sahabat Rasulullah, ada yang tafsir ya kita-kita ini yang sudah jauh dari Rasulullah ini. Ja'u min ba'dihim, yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwaninal ladina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang beriman. Nah, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ghillar lil ladina amanu, punya rasa dengki, punya rasa gak enak kepada sesama saudara beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya katakan sebagai doa persatuan di sini, itu ada doa yang dituntunkan oleh ini, wala taj'al fi qulubina ghillar lil ladina amanu. Ya Allah, jangan dijadikan di dalam hati kami ini punya rasa ghil, rasa gak enak dengan sesama orang beriman. Coba kita koreksi masing-masing kita. Adakah kita punya rasa gak enak dengan sesama orang beriman? Orang beriman itu standar pokoknya, hadirin, standar utamanya itu adalah, pertama, dia menyembah kepada Allah. Yang kedua, dia berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, dia betul-betul menegakkan sholat. Jadi kalau ada saudara kita yang menegakkan sholat, meskipun beda paham, beda model, hendaknya itu kita akui sebagai orang beriman. Seberapa tebalnya imannya, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Sehingga kita itu melihat sesama orang muslim, sesama orang beriman itu tidak mencari kejelekannya, tidak mencari ketidakenannya. Kita nyaman terus bergaul, itu aman. Bergaul di Pelijo aman, di pasar aman, apalagi di masjid sudah jajar dengan temannya ngontong-ngontong datang sebagai masbuk, masih keringetan, mungkin baunya kebul-kebul, jajar dengan kita. Bagaimana kita menjaga hati kita, jangan sampai kita nggak enak dengan teman kita yang baru datang ini. Jangan-jangan kita ngomong dalam sholat itu, wis tekole kali yang boleh gak enak, kok ya apa ini? Lah ini berarti punya rasa ghil. Punya rasa ghil. Ini kita berdoa kepada Allah yang banyak berdoa dengan doa ini. Jelas tuntunan Allah. Nanti dilihat di surat Al-Hasr surat 59 ayat nomor 10. Monggo dilihat lagi. Itu titipan saya kepada kita sekalian. Doa pertama. Doa kedua, supaya kita itu diberi kekuatan Allah, jangan sampai melenceng setelah mendapat petunjuk, dengan doa di surat Ali Imran surat ketiga ayat nomor 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami menjadi melenceng setelah engkau tunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami milam dungka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, rasa kasih sayang, rasa menyayangi orang lain, dan seterusnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini doa kedua yang ingin saya titipkan kepada kita. Jangan dilupakan kalau kita berdoa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ketiga, hadirin, mengingat negeri kita sekarang ini sedang kesulitan dengan masalah keuangan. Untung ada yang utangi, cuma utangnya terlalu tinggi, terlalu besar. Konon katanya utang kita ini, utang negeri kita ini ada 9.000 triliun lebih, bahkan ada yang mengatakan 12.000 triliun. Sedang anggaran negara kita ini satu tahun itu 3.254 triliun. Oh alam, saya nggak tahu itu pastinya berapa, tapi begitu di WA di kolom share kita itu seperti itu. Dengan hutang yang banyak itu, hadirin, bahasa Jawanya itu kita sudah kebulet utang. Sejak merdeka sampai sekarang kita itu belum pernah terbebas dari utang.
Oleh karena itu mari kita rajin-rajin berdoa dan berwirid. Doa yang sering dilantunkan dicontohkan, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farista wala dainan illa qadaita wala hajatan min khawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doa insyaallah di akhir Al-Qur'an itu ada. Quran yang 15 baris. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan dosa kecuali engkau ampuni. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan kesusahan kecuali engkau berikan jalan keluar, dan tidaklah engkau tinggalkan hutang kecuali engkau lunasi, dan tidaklah engkau tinggalkan keinginan kami untuk kepentingan dunia dan akhirat kecuali engkau mengabulkannya. Atau doa yang menjadi wirid sahabat-sahabat Rasulullah, karena hadis ini juga ada sebab nurutnya. Suatu saat Rasulullah SAW menjumpai sahabat-sahabat itu tengok-tengok di masjid, belum waktunya sholat. Maka Rasulullah menegur, wahai sahabat-sahabat, kenapa saudara-saudara ini kok tengok-tengok di masjid, ini belum waktunya sholat? Begitu. Maka para sahabat mengungkapkan unek-uneknya itu, ya Allah, ya Rasulullah, saya tengok-tengok ini karena saya sumpah ya Rasulullah, karena kebulat utang. Begitu. Maka Rasulullah langsung memberikan ajaran, tidaklah aku telah mengajarkan kepada engkau suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang maknanya kurang lebih, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung diri kepada engkau dari dari kondisi sedih dan gelisah, dan aku berlindung diri kepada engkau dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung diri kepada engkau dari sifat kikir, pengecut, dan aku berlindung diri kepada engkau dari kebulet hutang dan dikuasai oleh orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah kiranya 3 doa yang saya titipkan kepada kita sekalian. Hendaknya kita banyak-banyak berdoa dengan doa tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang Islam yang kokoh kuat, kompak, bersatu. Yang kedua, kita tidak dipelencengkan lagi oleh Allah, tidak tersesat. Dan yang berikutnya, kita bisa terbebas dari hutang yang begitu banyak. Demikianlah, semoga pemaknaan kedekatan kita dengan Allah ini merajinkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku qouli hadza wastaghfiru innal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khutbah yang dilaksanakan di depan tadi kita tegaskan, kita garis bawahi. Pertama, saya mengajak kepada kita, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, bahwa dekatnya Allah dengan kita itu jangan dihitung dengan jarak, tapi Allah menjanjikan bahwa kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Wujud kemungkinan pengabulannya ada 3 tadi: dikontan, ditunda diberikan di akhirat, atau kita diselamatkan dari berbagai keburukan. Yang berikutnya, doa yang perlu kita lantunkan setiap saat atau setidaknya setiap selesai atau akan sholat, yakni doa ukhuwah, doa bersatu agar kita tidak punya rasa ghil dengan saudara kita sesama iman. Yang kedua, supaya kita berdoa jangan sampai dipelencengkan, jangan sampai kita tuh menggok, tersesat setelah kita diberi petunjuk oleh Allah. Yang ketiga, mari kita berdoa minta ampun kepada Allah, minta agar kita terbebas dari kebulet hutang. Yang mengingat negeri kita ini hutangnya sekarang sudah 9.000 lebih triliun. Ya apa rupanya 9.000 triliun itu.
wong 1 triliun gak tau ro pon 9.000. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, namun mari kita berdoa kepada Allah karena negeri kita ini dalam kondisi demikian. Lebih-lebih lagi hadirin, sudah jelas penguasa-penguasa di negeri kita ini dikuasai orang lain, yakni dikuasai pengusaha-pengusaha. Ditambah lagi pengusaha yang nakal. Yo pengusaha yang nakal mesti ngopo nek didol ini dalam mriku duwe murah, didol sing larang mergo dhek ekspor. Nek diekspor oleh bati wakeh. Nah, nakalan mestinya untuk kepentingan kita, tapi mereka jual kepada orang lain. Itulah pengusaha yang nakal di negeri kita ini. Nah, semoga dengan doa-doa kita tersebut kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menundukkan, mengalahkan, sehingga para penguasa di negeri kita nanti betul-betul penguasa yang adil, penguasa yang berpihak kepada rakyat, penguasa yang berpihak pada umat Islam. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibadid dunya wa matikna bi asma'ina wa basarina wa quwwatina wa akhaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana waj'al tha'rana ala man dhalamana waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin. Aqimis shalah.